Shalom, selamat malam sahabat PKLU, Bapak, Ibu, Opa, Oma PKLU yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini Jumat malam 5 April 2024. Perkenalkan, nama saya Polani Swin, anggota PKLU GPIB Sion DKI Jakarta. Yesus hidup dan menang maut, hilanglah semangatmu, yang telah bangkit dalam terang juga membangkitkan daku. Yesus kemenanganmu, itulah peganganku. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungannya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Engkau perkenankan kami beraktivitas dengan tidak kurang suatu apapun. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu dan renungannya. Kiranya Tuhan berkenan mendiamkan semua suara hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, pembaca firman malam ini Jumat 5 April 2024 terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Yang menyatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan hari ini terdapat dari Sabda Bina Umat SBU dengan tema kebangkitan adalah penggenapan. Dengan ayat mas bahwa harus digenapi semua yang akan ada tertulis tentang aku. Sebuah peristiwa tidak hanya sekedar terjadi begitu saja di balik sebuah peristiwa. Tentu ada sebuah alasan dan dasar yang melatar belakangi. Rasul-rasul dan pengikut-pengikut Yesus belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kubur dan hidup kembali. Karena itu Yesus harus melakukan berbagai upaya untuk membuat mereka sungguh-sungguh percaya bahwa dia telah bangkit dari kubur dan hidup kembali. Selain memberikan bukti-bukti kebangkitannya melalui penyataan diri dengan menunjukkan bekas luka paku dan makanan di depan para murid, yang Yesus lakukan adalah menjelaskan kepada rasul-rasul dan pengikut-pengikutnya bahwa kematian dan kebangkitan dari kubur adalah penggenapan dari firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan dan tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus dari kubur bukan sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi karena persekongkolan jahat dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tapi boleh dipahami sebagai bagian dari penggenapan dari firman Tuhan. Dengan harapan apa yang disampaikan Yesus ini, rasul-rasul dan pengikut-pengikut Yesus bisa memahaminya dan tidak meragukan kebenarannya. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita juga harus memahami kematian dan kebangkitan Yesus dari kubur. Bukan hanya sebuah peristiwa Yesus yang mati di kayu salib, karena adanya persekongkolan jahat dari pemimpin agama saat itu, tapi boleh memahami maksud Tuhan. Di balik peristiwa itu ada rancangan dan kehendak Tuhan yang harus digenapi dari firman Tuhan yang telah disampaikan dalam kitab suci dan kitab para nabi dan kitab Mazmur, itu untuk menyelamatkan manusia. Kita boleh menerimanya sebagai sebuah kebenaran
sekaligus meyakini bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa. Demikianlah Bapak, Ibu, Opa, Oma, PKLU, pembacaan Alkitab dan renungannya. Yesus hidup dan menang, Maha Kuasa atas dunia. Nanti ku bersamanya hidup dan berkuasa juga. Janji Allah yang teguh, itulah peganganku. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kami sudah menyelesaikan pembacaan firman dan renungannya. Dan buatlah kami mengerti dan selanjutnya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman Tuhan-Mu sungguh dan benar. Berkati kami semua Tuhan, para lanjut usia dengan kesehatan dan semangat bersama-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk para pengurus Dewan PKLU dan pengurus PKLU di jemaat dimanapun berada yang sedang mempersiapkan program kerja setahun ke depan. Tuhan tetap campur tangan di dalamnya agar boleh menyelesaikan dengan baik demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa juga untuk sahabat PKLU yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan beri kekuatan serta kesembuhan. Bagi yang bersedih, Tuhan hiburkan, dan bagi yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Inilah doa sembahyang kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami haturkan. Amin. Demikianlah perjumpaan kita Bapak, Ibu, Opa, Oma. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.